Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pintar. Khalifah pertama dinasti Umayyah yang bernama Muawiyah ketika sedang tidur dengan nyenyak di dalam istana dibangunkan oleh orang asing. Khalifah segera menanyai siapa gerangan yang berani mengganggu istirahatnya. Dan ternyata orang asing tersebut adalah iblis. Terjadilah dialog antara iblis dan Khalifah Muawiyah. "Mengapa kau membangunkanku?" tanya Khalifah pada iblis. "Waktu sholat akan segera tiba dan aku khawatir engkau terlambat karena tertidur, wahai Khalifah," jawab iblis. "Tidak mungkin kau mengarahkanku pada jalan yang benar. Tugasmu adalah menyesatkan umat dari jalan yang benar," kata Khalifah kepada iblis. "Ketahuilah, wahai Khalifah, 700 tahun aku mengabdi kepada Allah, meskipun akhirnya aku membangkang bukan karena mengkufirinya, tetapi karena rasa cemburuku terhadap Adam. Aku masih mencintainya, wahai Khalifah," ungkap iblis kepada Khalifah. Mendengar jawaban-jawaban indah iblis, Khalifah segera berdoa kepada Allah untuk meminta perlindungan dari godaan-godaan yang dapat menyesatkannya, terlebih dari kefasihan dan kelicinan iblis dalam menjerumuskan umat manusia. Usai berdoa, Khalifah terus mendesak iblis untuk mengungkap kebenaran dan iblis tetap saja berkelit di hadapan sang Khalifah. "Baiklah Khalifah, aku akan mengungkapkan alasanku membangunkanmu untuk melaksanakan sholat tepat waktu. Khalifah, jika engkau tertidur dan kehilangan waktu sholat, maka engkau akan sangat menyesal. Penyesalan di dalam dirimu akan membawamu kepada zikir kepada Allah dengan penuh penyesalan. Zikir penuh penyesalan itu lebih kutakuti daripada sholatmu." Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mensupport channel ini menjadi lebih berkembang lagi dan memberikan manfaat yang lebih luas lagi kepada yang lainnya. Sholat adalah ibadah yang ada di salah satu 5 rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, puasa, zikir, dan haji. Pentingnya ibadah sholat terlihat dari bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan instruksi sholat sampai harus memanggil dan bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di langit ke-7 atau Sidratul Muntaha. Bukan hanya Nabi Muhammad dan umatnya yang diperintahkan sholat, tetapi juga nabi-nabi terdahulu juga melakukan ibadah sholat dengan gerakan yang berbeda-beda. Apa biasanya yang membuat orang enggan untuk meluangkan waktu mereka untuk menunaikan sholat 5 waktu? Sibuk, lelah, malas, mungkin merasa tidak ada manfaatnya. Namun tahukah teman-teman bahwa sholat sebenarnya adalah kunci keberhasilan dan ketenangan dalam hidup? Mari simak materi yang sudah saya buat ini untuk memahami betapa pentingnya sholat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, manfaat sholat bagi kesehatan mental dan fisik. Penelitian telah menunjukkan bahwa melaksanakan sholat secara teratur dapat membuat menenangkan pikiran dan meredakan stres. Gerakan sholat juga memiliki manfaat fisik seperti meningkatkan fleksibilitas dan kebugaran tubuh. Kedua, sholat sebagai kunci keberhasilan. Banyak tokoh sukses yang mengakui bahwa sholat adalah ritual yang membantu mereka mengarahkan fokus dan semangat dalam mencapai tujuan hidup mereka. Dengan menunaikan sholat 5 waktu, seseorang dapat memperkuat mental dan spiritual sehingga lebih siap dalam menghadapi tantangan hidup.
3. Menghadapi masalah dengan sholat. Sholat merupakan sarana untuk berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang merasa sedang dilanda masalah, sholat dapat menjadi pendorong untuk mencari solusi dan ketenangan diri. Dengan konsisten menjalankan sholat, seseorang juga membangun keteguhan hati dalam menghadapi cobaan hidup. Yang keempat, inspirasi dari pribadi sukses. Kisah sukses tokoh-tokoh terkenal yang menjadi inspirasi di tengah kesibukan mereka tetap menjadikan sholat sebagai prioritas. Mereka menyadari bahwa keberhasilan sejati datang dari hubungan baik dengan Sang Pencipta. 5. Menjaga keseimbangan dan prioritaskan waktu untuk sholat. Dalam kesibukan sehari-hari, seringkali waktu sholat diabaikan karena alasan kesibukan. Namun sebenarnya sholat bisa menjadi momen untuk menyegarkan mental dan mereset pikiran dari rutinitas yang monoton. Dengan menjadwalkan waktu sholat sebagai prioritas utama, seseorang dapat menciptakan keseimbangan antara aktivitas dunia dan spiritualitas. Ini akan memberikan energi positif dan ketenangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. 6. Konsisten dan disiplin dalam menjalankan sholat. Salah satu kunci agar tidak malas dalam sholat adalah dengan menjaga konsisten dan disiplin dalam melaksanakannya. Mulailah dengan niat yang tulus dan tanamkan kebiasaan untuk sholat tepat waktu. Dengan konsistensi ini, seseorang akan merasakan manfaat nyata dari sholat secara bertahap, baik dari segi spiritual, mental, maupun fisik. 7. Mencari motivasi dan inspirasi dari lingkungan sekitar. Berbagai cerita dan pengalaman positif tentang pentingnya sholat dengan orang-orang terdekat dapat membantu, memotivasi, dan memberikan inspirasi. Teman seiman, keluarga, atau masyarakat sekitar dapat menjadi support system yang kuat dalam menjaga semangat sholat. Bergabung dengan komunitas sholat, majelis ilmu, atau kegiatan keagamaan lainnya juga dapat menjadi sarana untuk memperkuat keimanan dan menjaga semangat dalam beribadah. Kedelapan, mengubah paradigma. Sholat bukan kewajiban, tetapi kebutuhan. Alihkan pandangan tentang sholat sebagai kewajiban yang membebani menjadi kebutuhan yang memberikan manfaat besar bagi diri sendiri. Dengan cara ini, seseorang akan lebih termotivasi untuk melaksanakan sholat dengan penuh keyakinan dan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memahami bahwa sholat bukan hanya ibadah rutin, melainkan sarana komunikasi dan hubungan langsung dengan Sang Pencipta, akan membantu menyadari nilai sejati dari sholat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami dan mengeksplorasi berbagai sudut pandang tentang pentingnya sholat, diharapkan teman-teman dapat semakin termotivasi dan terinspirasi untuk menjadikan sholat sebagai bagian tak terpisahkan dalam kehidupan teman-teman. Mari bersama-sama memperkuat kualitas ibadah dan menjadikannya sebagai benteng kekuatan dan ketenangan di tengah keriuhan dunia. Semoga sholat senantiasa menjadi cahaya dan kekuatan dalam hidup kita. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.